Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Bukhari dengan NIM 29033500045. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi dari Universitas Pancasakti dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rasidi SE MM. Di sini saya akan menjelaskan surat Al-Hasri ayat 18 sampai 24. Di sini saya akan menjelaskan surat Al-Hasri. Surat Al-Hasri menjelaskan tentang segala sesuatu di alam semesta ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan nama-nama yang agung atau disebut Asmaul Husna bagi Allah. Surat Al-Hasri menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu para utusnya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Pada ayat ini terdapat perintah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang baik dan menghinakan orang-orang yang jahat. Barang siapa pada waktu pagi hari atau subuh membaca 3 kali taus dan membaca 3 ayat terakhir surah Al-Asri, maka Allah mewakilkan untuknya 70.000 malaikat yang mendoakannya hingga sore hari. Dan jika dia meninggal pada hari itu, maka tercatat sebagai syahid. Di sini ada ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighayr wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat 19 berbunyi, wala takunu kallazina nasullaha fa ansadahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini ada tafsir ayat 18 dan 19 yang sudah dibacakan tadi. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan perbuatan taat kepada perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri dan tidak melakukan amal yang bisa menyelamatkan diri mereka dari murka Allah dan siksanya. Orang-orang yang lupa kepada Allah itu yang tidak menaati perintah-perintahnya dan tidak meninggalkan atau berhenti dari larangannya. Mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Allah. Di sini ada ayat yang berbunyi, wala takunu kallazina nasullah. Yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, yakni orang-orang yang tidak menjalankan perintahnya dan tidak memperdulikan ketaatan kepadanya. Fa'ansalahum anfusahum. Ya, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka karena mereka melupakan Allah dengan tidak menyibukkan diri dengan amalan yang dapat menyelamatkan mereka dari azab. Pendapat lain mengatakan, yakni mereka melupakan Allah di saat lapang. Maka Allah melupakan mereka di saat mereka kesusahan. Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang enggan mentaati Allah. Ayat 20 berbunyi, La yastawi ashabun nari wa ashabul hanat ashabul jannati humul faizun. Yang artinya, tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Tafsir dari ayat 20 ini, tidaklah sama para penghuni neraka dan para penghuni surga, justru mereka berbeda terkait balasan yang mereka terima sebagaimana bedanya perbuatan mereka di dunia. Para penghuni surga adalah orang-orang yang menang karena mereka memperoleh apa yang mereka cari dan selamat dari apa yang mereka hindari.
ashabul jannatu humul faizun. Yang artinya penghuni jannah itu lah orang-orang yang beruntung, yakni berhasil meraih apa yang mereka harapkan dan selamat dari segala yang mereka benci. Ayat 21 yang berbunyi, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyiatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya terhadap Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Tafsir dari ayat 21 ini, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashiyan mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah, yakni keagungan, kefasihan, dan kandungan Al-Quran yang penuh pelajaran yang dapat melembutkan hati. Dan jika ia diturunkan kepada salah satu gunung yang kamu lihat meski gunung itu sangat kuat dan keras, niscaya akan hancur karena ketakutannya kepada Allah dan siksanya. Dan karena kekhawatiran tidak dapat menjalankan pengagungan firman Allah yang diwajibkan kepadanya. Watilkal amtalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia yang supaya mereka berpikir, yakni dalam hal yang harus mereka pikirkan agar dapat mengambil pelajaran dan menjauhi larangan yang dikandungnya. Ayat 22 ini berbunyi, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Yang artinya dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat 22 ini berbunyi, Dialah Allah yang tiada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tidak ada sesuatu pun dari hal itu yang luput darinya. Maha pengasih di dunia dan akhirat, serta maha penyayang di dunia dan akhirat. Rahmatnya meliputi seluruh alam. Maharaja, maha suci dan bersih dari semua kekurangan. Maha selamat dari semua aib, yang membenarkan para rasulnya dengan ayat-ayat yang jelas. Maha teliti atas amal perbuatan hamba-hambanya, maha perkasa yang tidak ada sesuatu pun yang mengalahkannya, maha kuasa yang bisa memaksa segala sesuatu dengan kekuasaannya, dan maha memiliki segala kegunaan. Maha suci Allah dan maha bersih dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik berupa berhala-berhala dan lainnya. Alimul ghaibi wasyahadat, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yakni Allah mengetahui apa yang tersembunyi dari panca indera atau yang nampak. Ayat 23 berbunyi, Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus sa'amul mu'minul muhaiminul aziz al-jabbarul mutakabbiru subhanallahi amma yusyrikun. Yang artinya, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala kegunaan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Tafsir ayat 23, Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah mengulangi kalimat ini sebagai penekanan
dan pengingkaran. Al-Malikul Kudus, Raja yang Maha Suci, yakni suci dari segala aib yang tidak layak ada pada dirinya. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah Allah tidak akan menzalimi makhluknya. Al-Mumin, yang mengaruniakan keamanan, yakni yang memberi keamanan bagi hamba-hambanya dari kezaliman. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah yang membenarkan rasul-rasulnya dengan memberi mereka mukjizat. Al-Muhaimin, yang maha memelihara, yakni yang menyaksikan dan mengawasi amal perbuatan hamba-hambanya. Al-Aziz, yang maha perkasa, yakni yang maha perkasa dan kuasa yang tidak akan terkalahkan. Al-Jabbar, yang maha kuasa, yakni yang maha agung. Pendapat lain mengatakan maknanya adalah yang kekuatannya tidak mampu dihadapi. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala kesombongan, yakni maha tinggi dari segala kekurangan dan maha agung dari segala yang tidak pantas baginya. Dan sifat sombong dari zat Allah adalah pujian, sedangkan pada dari makhluk adalah keburukan. Ayat 24 yang berbunyi Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim, yang artinya dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Tafsir dari ayat 24 itu menjelaskan wallahul khaliq. Dialah yang Allah yang menciptakan, yakni yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Al-Bari, yang mengadakan, yakni maha pencipta segala sesuatu. Al-Musawwir, yang membentuk rupa, yakni yang membentuk rupa dengan segala bentuknya yang berbeda-beda. Lahul asmaul husna, yang mempunyai asmaul husna. Telah dijelaskan kalimat ini sebelumnya pada surat Al-A'raf ayat 108. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan bumi. Yakni segala yang ada di langit dan bumi mengucapkan tasbih dengan lisan dan keadaan mereka. Sekian penjelasan dari ayat Al-Hasri ayat 18 sampai 24 dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat penjelasannya. Terima kasih.